Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita cepat kepada Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kita cepat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Dedekku yang dirahmati oleh Allah, pertemuan kita hari ini tema kita adalah menjaga mulut atau lisan. Jamu jaga mulut. Karena kata pepatah, lidah tidak bertulang. Di mana tempat lidah? Di mana tempat lidah? Dalam mulut. Lidah tidak bertulang karena lidah ini yang paling dahsyat, bisa membuat orang bahagia dan juga bisa membuat orang menangis. Jadi di dalam agama pun kita juga diajarkan supaya selalu untuk menjaga mulut kita. Adik-adikku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang yang harus kita pahamkan dalam diri kita, ada kadang seloro-seloro yang tanpa kita sadari ini bisa membuat kekecewaan dan sakit hati bagi kawan-kawan yang lain. Seloro. Kenapa? Karena mulut kita itu tidak kita jaga kan. Seloro tapi bisa berdampak negatif. Kalau macam kamu lagi-lagi pernah seloro-seloro dulu di sekolah sampai bertumpuk jadinya ujung-ujungnya. Soring pula. Itulah dia, gara-gara seloro mulut. Begitulah, mulut ini memang bahaya ini. Tapi kadang mulut ini juga lah yang bisa membuat kita masuk ke surga kan. Mendekatkan diri kepada Allah juga melalui mulut salah satunya. Dengan cara memperbanyak zikir. Kalau zikir pakai apa? Pakai tangan atau pakai mulut? Pakai mulut. Jadi mulut itu juga bisa membawa kita masuk ke surga, juga bisa membawa masuk neraka. Tinggal kamulah memilih. Kalau menurut kamu sangat mencita-citakan dan mengimpikan masuk neraka, silahkan mulut itu disalahgunakan. Ada rencana masuk neraka? Kalau ada rencana, gunakanlah mulut itu untuk yang tidak baik. Tapi kalau memang tidak ada rencana untuk masuk dalam nerakanya Allah, gunakanlah mulut itu dengan sebaik-baik mungkin. Baik, di sini akan kita bagi. Yang pertama, mulut kita gunakan sebagai jalan menuju ridhanya Allah. Mulut kita ini bisa kita jadikan sebagai media untuk menuju ridhanya Allah. Seperti apalah itu? Ketika kita menjadi seorang muslim atau muslimah yang mempunyai perkataan yang baik, ini salah satu jalan menuju ridha Allah. Kenapa seperti itu? Ketika nanti si A jumpa dengan dia ini, Assalamualaikum, Assalamualaikum aja diucapkan, lalu dijawab secara tidak langsung sudah saling mendoakan. Baru kemudian ketika kita menggunakan bahasa-bahasa yang halus melalui mulut kita, maka orang akan suka menengok kita. Kalau macam si kamu lah yang perempuan, kamu tengok orang yang ganteng-ganteng tapi mulutnya lopas macam mana? Simpatikah atau tidak? Sudah tidak simpatik. Kenapa? Karena mulutnya gawat. Bahkan ada sampai mengatakan kalau bahasa-bahasa tempat kita ini macam mulut dia kan. Seperti itu, karena itulah dia tadi, kalau salah digunakan. Jadi yang pertama itu kita bisa memanfaatkan mulut kita yang diberikan Allah dengan kesempurnaan ini menuju ridhonya Allah. Berkata yang baik-baik, satu. Yang kedua, memperbanyak istighfar dan berzikir. Yang ketiga, rajin-rajin baca Quran. Itu dia. Insya Allah melalui yang 3 biji ini saja pun akan menuju kita ke dalam surganya Allah. Tapi kalau ikhlas, kalau baca Quran pula gaya-gaya, nanti macam bulan Ramadan, tadarus orang tadarus awal, tak tadarus orang tak baca Quran. Ya,
gaya-gaya namanya itu. Kalau memang baca Quran aja, tak apalah mesti dari mengikut orang lain. Baru kemudian ini mulut juga bisa membuat kita masuk ke dalam neraka. Contohnya kalau mulut ini salah digunakan, lebih banyaklah mulut kita gunakan untuk memaki-maki orang, untuk menghibah orang, sama untuk menghina orang, mencela, membuli dan lain-lain. Siap-siaplah mulut kita ini juga lah nanti yang akan membawa kita masuk ke dalam api neraka. Jadi